Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengaji kitab Khilyatul Auliya wa Tabaqat Al-Asfiya juz 1 karangan Al-Imam Al-Hafidz Abi Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfihani Asy-Syafi'i dengan tema yaitu Mu'ad bin Jabal, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Mu'ad bin Jabal, dengan juz 1 Shahifah 290 dengan beberapa keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qala ta'allamu ma syi'tum in syi'tum an ta'lamu fala yanfa'ukumullahu bil ilmi hatta ta'malu. Undur al-khidsa fi amali syajari wa takhrijul ikhya wa tarikhi bi Baghdad wal kamil ali bin Ati. Artinya adalah dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajarlah, ta'allamu, belajarlah apa yang kamu kehendaki. Apabila kamu bisa menghendaki belajar sesuatu, dan ilmu yang kamu pelajari akan bermanfaat, sehingga kamu semua ilmu yang kamu pelajari tidak akan memberi manfaat sehingga kamu bisa melaksanakan ilmu tersebut, maka ilmu itu bisa bermanfaat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu bisa bermanfaat apabila kita semua, meskipun banyak atau sedikit, kita semua bisa melaksanakan ilmu yang kita punyai. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abi haddatsana Muhammad bin Ibrahim bin Yahya haddatsana Yaqum ad-Dawraqi haddatsana Muhammad bin Musa al-Marwazi Abu Abdullah qala qara'tu hadzal haditsa ala Hasim bin Makhlad wa kana siqatan fa qala samitu min Abi Ismah bin an rajulin samahu an Araja bin Haywata an Mu'ad bin Jabal qala ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi ta'ala khasyatun wa talabu ibadatun wa mudzakaratu tasbihun wal baksa anhu jihadun wa ta'limahu liman la ya'lamu shadaqatun wa badalahu li ahli qurbatun li'annahu ma'alimul halal wal harami wa manaru ahli jannati wal unsu alal fil wahsyati wa sahibu fil ghurbati wal muhaddisu fil khalwati wad dalilu ala sarra'i wad dharra'i wasilahu alal a'da'i wad dinu indal ajillai yarfa'ullahu ta'ala bi aqwaman wa yaj'aluhum fil khairi qadatan wa imatan taqabasu asaruhum wa yuqtada bi fi'alihim wa yuntaha ila ra'ihim targhabul malaikatu fi khillatihim wa bi ajnihatiha tamsahum yastaghfiruhum kullu rabbin wa yabisin khata al khitanu fil bahri wa hawamuhu wa sibau tayri wa an'amuhu li anna lima hayatul qulubi minal jahli wa misbahul abswari minal dhulmi yablughu bil ilmi manazilal akhyar wa darajatul ula fid dunya wal akhirah wa tafakkuru fiha ya'dilu abis siyami wa mudarasatuhu bil qiyami bihi tusalu al arhamu wa yurahul halalu anil mihrab anil harami imamul umali wal amalu. Artinya adalah kami diciptakan oleh bapakku yang sumbernya dari Muhammad bin Ibrahim bin Yahya, dari Yaqub ad-Dawraqi, dari Muhammad bin Musa al-Marwazi, dari Abdullah al-Marwazi Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Marwazi berkata, saya mendengar hadis ini dari Hasim bin Makhlad, adalah hati yang sikoh. Kemudian saya mendengar dari Abi Ismah, dari seorang sahabat yang sumbernya dari Rojak bin Haywah, dari Mu'ad bin Jabal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, belajarlah kamu semua ilmu, karena sesungguhnya belajar ilmu dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu dengan tujuan adalah menjadi ibadah, dan belajar atau mudzakarah atau mengulang ilmu sama dengan membaca tasbih, dan membahas tentang ilmu adalah menjadi jihad, dan belajar kepada orang yang tidak
dan belajar kepada orang yang dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah, dan yaitu menyerahkan ilmu kepada orang yang belajar adalah menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah alat atau perangkat untuk bisa mengetahui halal dan haram, dan ilmu adalah cahaya menuju ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu adalah seseorang manusia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu adalah menjadi teman di dalam di dalam sendirian, dan ilmu dan menjadi ilmu adalah menjadi sesuatu yang bisa berbicara di dalam keadaan sepi, yaitu ketika kita semua di alam kubur. Dan ilmu adalah menjadi dalil atas amal-amal yang tidak diketahui oleh manusia maupun amal-amal yang diketahui oleh manusia. Dan ilmu adalah menjadi pedang atas yang bisa, yaitu mengalahkan musuh-musuh. Dan ilmu adalah menjadi cahaya bagi agama seorang beragama. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum atau bangsa-bangsa dengan ilmu belajar kepada Rasulullah SAW, dan menjadikan bangsa itu adalah bangsa yang baik, bangsa yang barokah, dan menjadikan seseorang dengan ilmu itu bisa menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin dan menjadi yaitu orang yang terdepan dalam memimpin. Dan juga dengan ilmu akan diambil yaitu bekas-bekas atau peninggalan seseorang akan dimanfaatkan oleh orang lain. Dengan ilmu maka pekerjaan-pekerjaan orang banyak akan menjadi, orang-orang akan menjadi ikut kepada orang yang mempunyai ilmu. Dan yaitu tidak, ilmu adalah tanpa batas, karena malaikat-malaikat di dalam mahkotanya, malaikat-malaikat mereka adalah orang yang senang kepada orang-orang yang berilmu, dan juga malaikat-malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka. Malaikat-malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka, dan setiap makhluk, baik itu makhluk yang basah maupun yang kering, akan minta ampun kepada orang yang mempunyai ilmu. Sehingga ikan-ikan yang ada di laut dan ikan-ikan yang ada di darat, juga sehingga burung-burung serta makhluk-makhluk lain adalah mereka semua minta ampun kepada orang yang mempunyai ilmu. Karena sesungguhnya ilmu hayatul qulub, ilmu adalah hati menjadi hidup dari kebodohan. Dengan belajar ilmu agama maka hati kita akan menjadi hidup, hati kita akan menjadi bercahaya, hati kita akan menjadi bisa berkembang, dijauhkan dari kebodohan, yaitu dari kegelapan. Dan ilmu itu adalah menjadi lampu, menjadi cahaya penglihatan kita dari kegelapan. Maka orang yang berilmu maka ia akan memperoleh derajat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu agama, berilmu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka akan memperoleh yaitu derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Maka di sini berpikir tentang ilmu agama, ilmunya Rasulullah SAW adalah membandingi dengan melaksanakan puasa, dan belajar dengan ilmu adalah sama dengan melaksanakan yaitu sholat pada malam hari. Dan dengan ilmu maka akan disambungkan tali silaturahim, tali kasih sayang di antara kita dengan barokahnya ilmu. Dan dengan barokahnya ilmu yang kita pelajari dari sunnah Rasulullah SAW, maka kita semua akan mengetahui perkara yang halal, menjauhkan dari perkara yang haram. Dan dengan ilmu maka kita semua akan menjadi imam-imam yang tegak, bisa melaksanakan ilmu tersebut, dan akan menjadi imam-imam atau pemimpin-pemimpin yang tegak. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga di sini haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ja'far, haddatsana Abu Bakar bin Abi Asim, haddatsana Yaqub bin Humayd, haddatsana Ibrahim bin Uyainah an Ismail bin Rafi an Sa'labah bin Saleh an rajulin min ali Syami an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad intalik farhal rahilataka sumatini aba'aska ilal Yaman, fantolaktu farhaltu rahilati sumajitu
fa waqaftu bi babil masjid hatta adilali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha bi yadi summa madu ma'i fa qala ya Mu'ad inni usika bi taqwallah wa sidqil hadisi wa wafa'in bil ahdi wa adail amanati wa tarkil khiyanati wa rahmatil yatimi wa hifdzil jari wa qadmil ghaidi wa khawdil janahi wa badris salami wa linil kalami wa luzumil imani wa tafaqquhi fil qur'ani wa hubbil akhirati wal jazai minal hisabi wa qisaril amali wa hasanil amali wa anhaga an tastuma musliman au tuqadiba shadiqan au tusaddiqa kadiban au ta'si imaman adilan ya Mu'ad udhkurullah ta'ala inda kulli hajarin wa sajarin wa ahdis ma'akuli dan bin taubatan asirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyati undur al hadis fi idhafi sadatil muttaqin. Artinya adalah kami diceritakan sumbernya dari Abdullah bin Muhammad bin Ja'far, dari Abu Bakar bin Asim, dari Yaqub bin Humaid, dari Ibrahim bin Uyainah, dari Ismail bin Rafi', dari Sa'labah bin Soleh, dari seorang sahabat dari penduduk kota Sam, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hai Mu'ad, pergilah kamu, kemudian naiklah kendaraan kamu, kemudian datanglah kepadamu setelah aku ngutus kepadamu, yaitu aku ngutus ke kota Yaman. Kemudian saya, yaitu Mu'ad bin Jabal, kemudian pergi setelah diperintah oleh Rasulullah SAW dengan kendaraanku. Kemudian kami pun suatu saat yang lain kamu datang, kami datang, kemudian saya berdiri di pintu masjid sehingga Rasulullah SAW mengizinkan kepadaku. Kemudian ia, Rasulullah, memegang tanganku. Setelah Rasulullah memegang tanganku, kemudian ia melewati aku, ia melewati berjalan dengan aku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hei Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya aku wasiat kepadamu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku juga wasiat kepadamu, yaitu hadis, yaitu ucapan yang benar. Aku wasiat kepadamu juga Mu'ad bin Jabal, yaitu memenuhi janji. Aku wasiat kepadamu hai Mu'ad bin Jabal, yaitu mendatangi amanat. Dan aku wasiat kepadamu hai Mu'ad bin Jabal, meninggalkan khianat. Dan juga aku wasiat kepadamu Mu'ad bin Jabal, yaitu kasih sayang kepada anak yatim dan menjaga tetanggamu. Dan juga menjauhi dari menahan hawa, menahan marah, dan juga andab asor, bersikap andab asor, dan juga yaitu mengawali dengan ucapan salam, dan juga ucapan yang manis atau ucapan yang halus, dan juga selalu yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami Al-Qur'an, dan juga cinta persaudaraan, dan juga yaitu yaitu menjauhkan dari angan-angan yang melambung atau banyaknya angan-angan, dan juga baiknya amal atau amal yang baik. Dan aku wasiat kepadamu hai Mu'ad bin Jabal, janganlah kamu mencaci maki saudaramu yang muslim, atau janganlah kamu berbuat bohong sesuatu yang benar, atau membohongkan sesuatu yang benar, atau sebaliknya yaitu membenarkan sesuatu yang bohong, atau kamu yaitu maksiat atau tidak taat kepada imam yang adil. Hai Mu'ad, ingatlah atau zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, dimanapun tempat ada, yaitu setiap waktu dan dimanapun kamu berada. Dan perbaulilah setiap apa yang kamu pernah melaksanakan dosa, maka perbaulilah dengan melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dilaksanakan dengan cara yang sir arat atau rahasia, maka tobatlah pula dengan cara yang rahasia. Dan apabila dilaksanakan amal yang berupa dosa dilaksanakan dengan terang-terangan, maka tobatlah segera dengan terang-terangan. Ini adalah hadis di dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin juz 6 Shahifah 300, Shahifah 262. Kemudian an Haywata bin Sureh qala sami'tu Uqbah bin Muslim atau biji
Yaqulu hadatsana Abu Abdurrahman Al-Khubli an Asuna bihi an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman biyadi summa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka faqala lahu Mu'adzun bi abi wa ummi ya Rasulullah wa ana wallahu uhibbuka faqala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli sholatin antaqula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Undur al-hadis fi Sunan Abi Dawud wal Mustadrak wa Sahih Ibnu Hibban wa Sahih Ibnu Huzaimah wa amali syajari wa nasbur ruwati wa tikhafis sadatul muttaqin wal bidayatu wan nihayah. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Khaywan bin Sureh. Khaywan bin Sureh berkata, saya mendengar Uqbah bin Salim atau Jibi. Ia berkata, saya diceritakan oleh Abu Abdurrahman Al-Khubuli yang sumbernya dari As-Sunabihi, yang sumbernya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu saat ia memegang tanganku. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hei Mu'adz, demi Allah, saya ini adalah orang yang cinta kepadamu, hai Mu'adz." Kemudian Mu'adz berkata, dengan ibuku dan bapakku, hai Rasulullah, saya pun adalah, demi Allah, saya pun juga orang yang cinta kepadamu, hai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Mu'adz, saya wasiat kepadamu, hai Mu'adz, jangan meninggalkan, sungguh jangan meninggalkan kamu setiap sholat kamu berdoa, yaitu doa berikut ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kami pertolongan untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa mensyukuri atas nikmatmu, dan untuk bisa beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, yang ini tentu saja ini adalah perlu kita teladani kita semua setelah melaksanakan sholat, yaitu kita semua berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni wa syukrika wa husni ibadatik. Zikir kepada Allah, syukur kepada Allah, dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kita semua bisa belajar dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bisa belajar dengan sunnahnya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Kita semua meneladani dengan sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila kita semua cinta kepada Mu'adz bin Jabal, kita pun akan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.